Assalamualaikum, sampurasun, sampurajan, teman-teman semua. Nah, hari ini kita akan sharing lagi ya tentang bagaimana cara melatih energi sel tubuh kita. Dan sebenarnya video tentang latihan ini sebenarnya sudah kita buat sebelumnya, tetapi karena ada permintaan lagi, kita akan sharing lagi secara detail ya teman-teman latihannya. Nah, jadi untuk melatih energi sel tubuh kita atau membangkitkan energi sel tubuh kita itu dengan metode olah nafas, teman-teman. Nah, di sini kita ada 3 tahapan atau 3 metode olah nafas. Yang pertama adalah nafas perut, yang kedua adalah nafas diafragma, dan ketiga adalah nafas dada. Nah, bagaimana teknis dalam melakukan nafas perut? Nah, jadi teman-teman, teknisnya, jadi tarik buang itu melalui hidung. Contohnya, ketika kita tarik nafas melalui hidung, perut dikembangkan ke depan. Ya, ketika kita tarik nafas melalui hidung, perut dikembangkan ke depan. Nah, ketika kita buang nafas, itu perut dikempeskan. Nah, ketika kita buang nafas, itu perut dikempeskan, dan juga buang nafasnya itu melalui hidung, teman-teman. Ya, dibuangnya nafas itu melalui hidung. Nah, contohnya tarik nafas, dikembangkan, buang. Begitu. Tarik lewat hidung, buang nafas juga lewat hidung. Ketika tarik nafas, perut dikembangkan, dan buang nafas, perut dikempeskan. Tanpa ada penahanan, teman-teman. Atau jangan ditahan. Nah, metode yang kedua adalah nafas diafragma. Nah, caranya adalah ketika kita tarik nafas melalui hidung, dada dan perut itu dikembangkan secara bersamaan, teman-teman. Ya, sekali lagi, ketika kita melakukan nafas diafragma, tarik nafas melalui hidung, dada dan perut dikembangkan secara bersamaan ke depan. Nah, ketika kita mengembangkan dada dan perut secara bersamaan ke depan, kemudian tahan nafasnya beberapa detik. Semakin lama ya semakin bagus, teman-teman. Nah, ketika tahan, baru buang, kempeskan. Ketika buang itu melalui mulut, ya. Ketika buang napas itu melalui mulut dan lidahnya nempel, ya, nempel di atas langit-langit. Jadi sekali lagi teknisnya seperti ini: tarik nafas lewat hidung, dada dan perut dikembangkan secara bersamaan. Tahan beberapa detik, semakin lama ya semakin bagus. Nah, kemudian buang perlahan melalui mulut. Kempeskan melalui mulut. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah nafas dada. Teknisnya adalah yaitu sama seperti nafas diafragma. Ada penahanan juga. Tarik hidung dan buang lewat mulut. Hanya yang membedakan itu pengembangannya, organ ya, pengembangan organ itu yang berbeda.
kalau misalkan nafas diafragma, dada dan perut itu dikembangkan secara bersamaan, kalau nafas dada hanya otot dada yang dikembangkan. Jadi seperti ini teman-teman. Tarik nafas melalui hidung. Ketika tarik nafas, dada dikembangkan ke depan. Nah, ketika dikembangkan, tahan beberapa detik. Semakin lama semakin bagus. Tahan, kemudian kempeskan. Kempeskan dan pembuangan nafas itu melalui mulut. Lidah nempel di langit-langit ya. Jadi teknisnya ini sama seperti nafas diafragma. Jadi sekali lagi tarik nafas, dadanya kembangkan, tahan beberapa detik, buang perlahan-lahan, buang melalui mulut. Ini lidahnya di langit-langit. Nah, ini kita sharing secara teknisnya dulu, teman-teman. Untuk awal-awal. Nah, jadi silakan teman-teman pelajari ketiga teknis olah nafas tadi sampai benar-benar terpahami dan sampai benar-benar bisa gitu. Nah, nanti ketika teman-teman melakukan olah nafas ketiga itu, jadi ketika teman-teman melakukan nafas perut, nafas diafragma atau nafas dada, nanti lama-lama kelamaan teman-teman akan merasakan hawa berupa hawa panas. Nah, itu adalah indikator energi sel tubuh kita yang dihasilkan dari mitokondria, teman-teman. Nah, setelah teman-teman bisa merasakan hawa itu, tinggal nanti bagaimana teman-teman mau fokuskannya. Misalkan, ketika kita melakukan nafas perut, itu si hawa panasnya itu harus berada di perut. Jangan diusahakan jangan menyebar ke area yang lain, tetapi fokuskan di perut. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman merasakan hawa hangat itu di area lain selain di perut, coba teman-teman fokuskan, tarik semua si hawa panasnya, kumpulkan di perut. Fokuskan di perut. Jadi konsentrasi kita, pikiran kita, perasaan kita itu berfokusnya ke perut untuk merasakan hawa panas itu. Nah, begitu juga dengan nafas diafragma, teman-teman. Nah, kalau untuk nafas diafragma, jadi si hawa panas itu teman-teman rasakan di bagian ulu hati. Nah, di mana ulu hati itu? Di antara dada dan perut. Nah, di sini ada rongga. Di sini ada rongga, teman-teman rasakan di ulu hati. Nah, jadi ketika teman-teman melakukan nafas diafragma, setelah melakukan nafas perut, pindahkan hawa yang dari perut itu ke ulu hati dengan menggunakan nafas diafragma. Pindahkan dari perut si hawanya ke ulu hati. Dan diusahakan juga jangan sampai ada yang tersisa. Jadi full hawa itu ada di sini, di ulu hati. Nah, begitu juga ke dada. Ketika teman-teman melakukan nafas dada, pindahkan yang hawa itu dari ulu hati ke dada. Sampai habis, jangan ada yang tersisa di ulu hati, teman-teman. Nah, begitu terus begitu, berulang-ulang, atau bolak-balik lah, sampai benar-benar teman itu bisa menguasai.
ya, sampai benar-benar bisa merasakan. Karena biasanya bagi yang pemula, si hawa itu biasanya hilang timbul gitu. Nah, ini yang memang kita itu membutuhkan latihan secara konsisten, teman-teman, agar si hawa itu bisa konstan terasanya gitu. Nah, ini memang tahap awal untuk melangkah ke selanjutnya. Nah, kalau misalkan teman-teman udah bisa menguasai, udah bisa atau udah paham teknisnya, udah bisa merasakan secara konstan, nanti kita akan ada sharing latihan lanjutannya ya. Jadi bagaimana energi itu atau hawa itu nanti kita salurkan ke area yang kita inginkan dan kita perkuat dengan gerakan-gerakan. Nanti kita akan ke sana. Dengan catatan teman-teman harus bisa atau paham dengan teknis ketiga olah nafas tadi ya. Jadi tolong dipahami, dicermati. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Jadi kalau misalkan ada yang kurang paham dalam melakukan teknis, teman-teman bisa tanyakan, bisa ditanyakan di komentar atau boleh kontak saya langsung. Jadi biar ada penjelasan yang mungkin bisa teman-teman mungkin bisa membantu teman-teman. Nah, jadi segitu dulu teman-teman. Semoga video sharing ini bermanfaat. Assalamualaikum, sampurasun, sampuraja.